Maka mari kita ukur sampai detik ini. Terlebih bila kita melihat Idul Adha-nya bersamaan dengan Jumat, apakah semakin menambah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itulah orang mendapatkan petunjuk Allah sampai dia meninggal, itulah orang yang sukses dunia akhirat. Maka cirinya di sini didefinisikan di Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang tadi itu kemudian seluruh ayat dalam Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa yang tidak meragukan isi Quran itu? Orang takwa itu definisinya satu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Selalu ingin berusaha menambah imannya. Bukan iman standar. Iman hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Iman besok harus lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Itulah sebagian ulama mengungkapkan orang yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Maka bagaimana cara meningkatkannya? Bertambah sholatnya. Maka setelah Idul Adha, dia berusaha menambah kualitas sholatnya, menambah kuantitasnya. Fardu tambah sunnah, yang sudah konsisten dengan sunnah perbaiki sunnah dan fardunya supaya lebih khusyuk dibandingkan dengan sebelumnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam proses menjelang Idul Adha kita dilatih berinfak, harta seadanya, harta secukupnya, dengan hewan kurban. Maka setelah Idul Adha kita gemar berinfak. Infak diartikan bisa dengan harta, dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Intinya pribadinya gemar berbagi dalam kebaikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Gemar dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, senang baca, senang murajaah, senang menghafal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada setelah itu gemar membaca, gemar mempelajari sirah, gemar belajar dari orang-orang sebelumnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baca Fir'aun takut kalau punya jabatan menyeleweng. Baca Qarun takut kalau punya harta itu digunakan pada yang tidak tepat. Baca Haman takut kalau punya ilmu digunakan pada cara yang salah. Membaca kebaikan-kebaikan, dia gunakan motivasi meningkatkan keistimewaan. Membaca keburukan, dia gunakan untuk meningkatkan kebaikan dengan meninggalkan yang salah dan potensi yang keliru. Dia baca tentang Rasulullah SAW, ingin jadi umatnya yang terbaik. Dia baca tentang Nabi Musa, dia belajar bersabar mengatasi cobaan dalam kehidupan. Dia belajar tentang Nabi Isa, dia belajar menghadapi fitnah dalam kehidupan. Dia belajar tentang Nabi Ayub, dia belajar bagaimana cara mendapatkan zikir terbaik ketika sakit. Demikian seterusnya. Maka ketika dia merasakan kenikmatan ini, wabil akhirati hum yuqinun, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, dan dia jadikan semua urusan dunia sebagai proyek akhiratnya. Ke kantor dia siapkan juga bukan untuk dunia, tapi akhiratnya pun dia siapkan. Bagaimana bekerja bernilai ibadah, bagaimana membaca ada ibadah, bagaimana menyembelih hewan ada ibadah, bagaimana minum ada ibadah, makan ada ibadah. Itulah hakikatnya orang beruntung. Maka di akhir ayatnya, ayat kelima, Allah menyampaikan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk ridha Rabbnya, dan merekalah yang berbahagia, sukses dunia akhirat.